Pertama sekali, ya, kewajiban atas engkau awalan pada mula-mula. Alaika awalan, lazim olehmu alaika, yang mana alaika lazim olehmu atas dirimu. Ya. Kewajiban atas engkau, jika kembali elok, kewajiban atas engkau awalan pada mula-mula. Dengan apa? Ilmi. Kemudian diiringi dengan kata-kata wafaqa, wafaqallah, mempertolongi akan engkau oleh Allah. Artinya ini sebagai doa daripada musannif. Dalam hal ini doa daripada Imam Ghazali karamahullah wajah, segala ulama besar, ulama sufi, ulama fiqh, dan juga ulama tauhid dan segala-galanya. Luar biasa ya. Yang Imam Ghazali ini adalah tahun 500 Hijriah. Jadi kalau kita baca sekarang sudah 1000 tahun karyanya masih laku. Tetapi karya yang lain, ya, yang lain kan banyak, yang banyak karya Buya Hakka dan lain sebagainya. Sifatnya yang sudah hilang, tidak bermakna, tidak ada bacaan lagi, tidak disambung. Tapi karya Imam Ghazali sudah 1000 tahun yang lalu, bahkan ulama-ulama yang lain juga tidak terukar dengan zaman, tetap berlaku ma'as zaman, berpisah sekira-kira zaman berputar, artinya berputar terus, sekira-kira zaman berputar. Jadi akhirnya tidak ada lagi itu hanya istilah kaum model. Tetapi model-model yang baru-baru kita lihat, ini tahun ini model ini tahun ke depan sudah tidak ada. Seumpama kita bangun rumah kalau sekarang, ya, 2 tahun, 3 tahun sudah modelnya tidak layak pakai. Begitu kendaraan yang kita miliki, ya, baru setahun kita pakai, tahun kedua sudah keluar model yang lain. Begitulah kira-kira. Alaika bil ilmi, kewajiban atas engkau dengan ilmu. Kenapa? Wa innaha al-qutb. Karena ilmu merupakan al-qutb. Pengertian al-qutb aslu amril ibadah wa malaki, merupakan asal fondasi daripada ibadah. Fondasi ibadah adalah ilmu. Kalau fondasi itu bagus, maka tentu saja apa yang kita bangun di atas fondasi itu bagus. Nah, al-mabni al-munhadim, kami itu dalam kaidah kan. Kalau kita membangun satu bangunan di atas fondasi yang tidak kuat, ya, tidak kuat, itu namanya fondasi yang runtuh. Maka bangunan yang kita bangun di atasnya tentu saja runtuh cepat. Nah, ini kita lihat bangunan dibangun di atas apa ya? Ada fondasi yang kuat, tapi tidak. Kalau umpamanya dibangun dengan besinya berapa ukuran, 12 mili, ada kala 10 mili, ditambah 9 mili, dan sebagainya. Belum datangnya gempa, angin pun sudah dihayung. Itu masalah. Itu fondasinya. Jadi karena itu ilmu merupakan al-qatm, merupakan dasar daripada segala perkara-perkara. Nah, daripada segala perkara-perkara adalah ilmu sebagai fondasi. Kalau dia bagus, kalau kuat, apa? Nah, udah Pak, kalau itu ini dikenal ini, wah dia mau. Kan hari. Baru. Kan. Hah? Kan. Kan waktu ini. Hiru. Hiru.
Ini apa kau? Ya, saya aku sebut kamu anak denda ada delat anak denda. Anak denda waktu gaya lagi. Gaya hati lagi itu postap kadang-kadang. Ya, ada kala yang dia, ada kala macam-macam lah. Ini kau juga ini. Jadi benar, itulah permasalahannya. Karena dengan ilmu itu menentukan segala-galanya. Imam Ghazali juga mengatakan pada tempat yang lain dengan kata-kata yang dari Imam Ghazali karamahullah wajah, bahwa pada manusia punya hati yang namanya itu kalbu. Kalbun itu hati. Kemudian dalam menentukan makna kalbun itu ada berapa pendapat. Nah, yang pertama sekali, kalbun itu adalah lahmun rahbaniyun, lahmun sanubariun, suatu daging yang dibangsakan kepada sanubari, artinya ke dalam lubuk hati. Adalah kalbun. Kemudian kalbun itu juga disebut dengan latifatun rabbaniyatun la ya'lamuha illallah, suatu kehalusan yang tidak diketahui kecuali tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, itu adalah makna hati. Jadi dalam hal tersebut rupanya dalam kajian yang disampaikan oleh Imam Ghazali karamahullah wajah, bahwa pada hati itu ada dua pasukan. Ya, yang pertama disebut dengan Hizbus Syaitan. Ya, yang kedua disebut dengan Hizbullah. Artinya pasukan yang terdiri daripada syaitan dan juga yang terdiri daripada Allah. Jadi ada dua pasukan. Pasukan yang terdiri daripada syaitan, dia pada dasarnya tidak tunduk kepada hati. Seumpama kita ingin mau salat, mau belajar, ingin berbuat kebaikan-kebaikan, ya. Nah, pada dasarnya dia pasukan syaitan tidak mau. Tetapi karena ada kekuatan pada jiwa kita yang harus tunduk kepada hati. Ya. Artinya tunduk kepada hati dalam arti tunduk kepada pasukan yang lain, yaitu Hizbullah. Ada Hizbus Syaitan, ada Hizbullah. Nah, sehingga kalau dia tunduk kepada kalah dengan Hizbullah, dia tunduk kepada hati. Kemana hati yang membawa? Terus. Yang pada dasarnya dia tidak mau. Tidak mau tunduk kepada hati. Maka terjadilah dua pasukan yang sangat bergejolak dalam hati kita. Kan sering terjadi. Apakah saya mau ikut pengajian hari ini ataupun tidak, ataupun saya ikut ini untuk berbuat kebajikan, membantu masyarakat, bantu fakir miskin dan sebagainya, ataupun tidak. Ini gejolak-gejolak yang tersebut penyebabnya karena ada dua pasukan. Kajian dari Imam Ghazali ada dua pasukan. Pasukan yang terdiri pada setan, yang kadang-kadang dia tunduk, tapi tidak selama-lama dia tunduk. Sekalipun dia tunduk kepada hati karena sudah kalah, tetapi dia terus muraqabah, mengintip-intip kesempatan-kesempatan kapan hati itu lupa dan lain sebagainya, terus berbuat. Nah, maka ini adalah antara Hizbus Syaitan. Kemudian yang menyerang Hizbus Syaitan itu adalah Hizbullah. Ya, Hizbullah itu terdiri daripada ilmu, terdiri daripada hikmah, terdiri daripada tafakkur, daripada tiga macam. Ya, ilmu yang pertama. Jadi dengan kekuatan ilmu yang kita miliki,
kita berarti telah berada di dalam tubuh kita pasukan Allah Hizbullah. Juga hikmah juga sampai sama dengan makna ilmu. Juga yang ketiga yaitu tafakkur. Kita memikir pada diri kita sendiri. Pada dasarnya kita adalah ciptaan Allah yang sangat hina. Kemudian setelah kita berapa masa kita berkurung, kita berada dalam alam durian, terus berpindah ke alam sulbi, ya, dalam alam sulbi, terus berpindah ke bukan alam sulbi, daripada alam apa ini, sama masih di pinggang orang tua kita. Ya, kemudian ya alam sulbi, betul, alam sulbi. Nah, kemudian dalam kurun tertentu 120 hari kita dalam alam berpindah kepada rahim bunda, dalam alam rahim kita 120 baru hidup, 119 masih mati. Nah, jadi setelah kita tafakkur mengingat, kemudian kita lahir ke alam bumi, ya, jadi pada mulanya kita proses kehidupan kita bermula daripada mati, itu tidak bisa kita ingkari. Ada orang yang ditemukan daripada mati, bukan ini, bukan itu. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu sudah kita hafal dulu waktu kita kecil-kecil, sudah baca hafal, apalagi ini sudah menjadi hafid, ya. Tidak ada jalan kita untuk mengingkari, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kita pada dasarnya adalah mati. Setelah kita mati berapa kurun dalam dirian, summa yuhyikum, ya Allah menghidupkan kamu. Setelah kita hidup seumpama ini, ya, summa yuhyikum, dimatikan kembali. Ya, setelah mati hidup lagi. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, di hari kemudian. Jadi dengan kita tafakur memikir, maka tafakur itu sebagai batu loncatan untuk kita artinya kuat dalam beribadat. Maka tafakur itu dikatakan dalam satu hadis kalau nggak salah, ya, itu adalah lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Kita duduk tafakur. Juga jangan tafakur seperti orang yang bingung, artinya tafakur di mana saya cari uang, sedangkan kebutuhan ini. Kalau sebaiknya saya bergabung dengan teman-teman yang sebagai agen-agen narkoba dan sebagainya, sebentar sudah kaya. Jadi terkhayal, ya, kita bisa membeli mobil mewah, membeli ini itu dan sebagainya, atau rumah mewah. Saya terus begitu berbuat, tidak lama kemudian ditangkap polisi, sehingga apa yang terjadi? Nah, inilah yang menjadi permasalahan dalam kehidupan. Bukan itu, teman. Jadi setelah ada ilmu, maka hizbus syaitan itu diserang oleh ilmu. Nah, tapi kadang-kadang, na'udzubillah, sewaktu-waktu manusia, ya, kita sebagai manusia sudah punya ilmu, punya ilmu, tetapi bisa diserang oleh tentara setan. Banyak kita lihat orang sudah alim dalam kehidupannya marah-marah, dan ada marah-marah. Istrinya orang alim, ya, kemudian dia pula orang alim. Maaf, kadang-kadang waktu salat maghrib orang sedang salat di rumah, sedang main bola, sepak terjang sini, sepak terjang sana. Ibu pun tidak tahu kalah, ya, bapak tidak mau kalah, ibu pun tidak mau kalah. Ini ilmu banyak yang kenapa? Ini jangan kita heran. Kenapa dia yang demikian? Dikarenakan ilmu yang dimiliki dikalahkan, dia sebagai Hizbullah dikalahkan oleh hizbus syaitan. Na'udzubillah. Inilah yang kita sangat berlindung pada Allah. Semoga jangan terpengaruh kita kepada yang demikian. Ilmu yang Allah berikan
kepada kita merupakan suatu kekuatan untuk beribadah, dua suatu kekuatan untuk mendapat kemungkaran-kemungkaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bahagia di dunia, bahagia akhirat, bahagia dalam beribadah, juga bahagia dalam berumah tangga, bahkan bahagia dalam bermasyarakat dan bernegara. Kenapa? Karena pengaruh daripada setan, daripada hidup setan, kita diajak untuk dengki sama orang, tidak iri hati, kita terus kadang-kadang berkelahi. Ini yang menjadi masalah. Ya. Kemudian wa alaihil madar, atas ilmulah berkisah segala-galanya. Artinya segala persoalan bisa diatasi oleh dengan ilmu. Kita kembali. Nah, madar artinya tempat marja. Nah, apakah ini boleh kita kerjakan, tidak boleh, ini halalkah, haramkah, dan sebagainya. Ya. Sehingga kita tidak berbuat. Apalagi sekarang permasalahan dalam kehidupan kita banyak masalah hadisah. Ya, kalau judi dulunya di hutan-hutan, nah, di tepi pantai, di tepi sungai dan sebagainya, apa saja, bapak itu minum. Kalau sekarang, ya ada springbet kita main judi, nah, apa namanya main sip, udah, jadi kita lihat ya, seakan-akan dia telah memperhatikan permasalahan yang berkenaan dengan ilmu dan sebagainya, akan tetapi bukan itu yang terjadi, hanya adalah permasalahan. Jadi banyak hal-hal yang tidak ada. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, wa'alam annal ilma wal ibadata jauharan li'ajli makana kullu matara. Ketahuilah, sesungguh ilmu dan ibadah, sesungguh ilmu dan ibadah itu merupakan dua permata. Jauharani itu merupakan dua permata. Kalau permata tentu saja barang berharga, barang yang sangat berharga. Kalau bukan, ya artinya bukan permata, tidak berharga, tidak ada harga yang mahal, dan tidak ada orang yang memakai. Seumpama cincin, kalau kita buat daripada kawat listrik, ya itu bukan permata. Tapi kalau kita buat daripada namanya emas, perak dan sebagainya, dia merupakan sebagai permata dan berharga. Ya, kalau sama tukang emas disimpan pada lemari yang bagus dan yang kuat. Nah, tapi kalau kawat listrik itu tidak ada berharga. Ya, jadi ibadah ilmu, karena dengan ilmu nanti ada penjelasan, kita akan dapat segalanya. Dan juga dengan ibadah, setelah ada ilmu kita beribadah, dengan ibadah itu bisa selamat. Bila bisa selamat ilmu, karena ada ilmu tidak beribadah, ini sia-sia juga. Ya, nah, ada ilmu tidak terarah kepada ibadah, ini sia-sia juga. Nah, jadi dalam hal tersebut, alhamdulillah kita punya ilmu sehingga lewat ilmu kita bisa beribadah. Yang pertama, karena untuk menggerakkan kita bisa beribadah dikarenakan ilmu. Nah, ya, itu saja. Kita ahli dalam bidang apa? Ya, kita bisa punya ilmu untuk membuat Honda ataupun macam-macam buka bengkel lah. Punya ilmu, maka kita bergerak. Nah, terus untuk berbuat. Tadi juga yang lain, ya, ilmu yang lain menurut, ya,
menurut ilmu yang kita miliki. Terus berbuat ilmu dalam persoalan pertanian, bergerak di bidang pertanian, ilmu dalam bidang kehewanan juga demikian, ya, dan macam-macam. Nah, jadi ilmu lah yang bisa menggerakkan pada ibadat itu adalah untuk menguatkan ilmu yang telah kita miliki. Liajilihima karena kullu matara watas mau min tasni fil musanna fil musannifi wa ta'limil mu'allim wa wa'dil wa'id wa nadrin nabi. Karena kedua-duanya merupakan penting, kita bisa melihat dalam kehidupan sebagai realita. Ya, dalam kehidupan kita bisa kita melihat banyak para ulama-ulama yang ada karyanya membuat kitab-kitab, mengarang kitab-kitab dalam bidang berkenaan ilmu dan ibadah. Dan juga para guru-guru memberikan pengajaran-pengajaran ta'limul mu'allim, muta'allim oleh para guru-guru memberikan pelajaran, sekalipun kadang-kadang tidak ada mengharapkan sesuatu. Ya, sebagaimana ya, yang kita alami. Nah, alhamdulillah kita ini semuanya alumni Daya, kita sudah mengetahui persis bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan seorang pimpinan Daya. Ya, tentu saya tidak akan mengharapkan sesuatu, baik daripada santri, daripada orang tua santri, dan lain sebagainya. Jadi dalam kehidupannya di mana juga itu serah. Ya. Nah, tapi dalam kehidupan hana adalah orang yang dia, ya, hana yang dia tetap berkual lagi ya kan. Nah, kita bukan hana itu. Itu kan betul. Ada yang bukan lagi. Dia ada kota, ada kota, perkembangan kota kan kata luar biasa. Tapi kalau itu hawa macam ini nggak perlu aja, ya. Jadi ikut macam ini, ya. Aku mesti kena dia kan, akhirnya macam kapuah ni tak, kan yang matinya harus cakap kalau ada pakai, kata-kata lagi. Tapi yang bahala ciri, ya. Allah memberikan inna surullah yang syurkum. Kita membantu Allah, Allah membantu kita. Nah, dalam hal ini semuanya pertolongan dari Allah. Sehingga pada hari ini pribadi saya dalam puasa, dalam keadaan sakit, memang parah sakitnya. Sehingga selesai puasa, kira-kira sudah masuk lagi di para santri untuk belajar. Saya sampaikan pada seksi pengajian. Tolong besok pagi sampaikan kepada guru semuanya yang belajar pada Abi, besok pagi sudah mulai kembali. Tapi Abi kan sakit, yang sakit. Tapi kalau kita biarkan sakit tidak mengajar, ini bertambah. Ini bertambah. Nah, terus besok pagi ajar, sakit memang sakit, tapi tidak kita indahkan sakit itu. Kemudian saya bilang nanti sore kita juga adakan pengajian biasa rutin dari kelas 5 ke atas dalam jumlah beberapa sekitar 600-700 lah santriwan dan santriwati. Ya kita terus berbuat. Sekalipun hari pertama tidak keluar suara, hari kedua, ketiga, tetap ada. Ya. Seperti kendaraan kereta, kalau kita kereta tidak pernah kita bawa-bawa, ya simpan tak beli, balun apa lagi, mungkin aja. Yang kelenda ini terus kelenda ada putih itu ada. Jadi dalam hal tersebut terus kita berpikir kita harus artinya berhadapan dengan permasalahan-permasalahan demikian. Alhamdulillah sakit itu bisa teratasi sampai hari ini. Tapi hati-hati juga, ini bukan pada ngomong-ngomong. Nanti siapa tahu sambil sedang belajar, sudah timbul persoalan. Pernah suatu hari
waktu sore jam setengah 6 belum sampai, baru jam 5:15 datang apanya sejuk yang menggigil. Masya Allah, ini tak cukup, tutup. Allah doakan kepada saya, mudah-mudahan ada obat. Terus saya di Tengku Alia berangkat ke dokter, ternyata diperiksa memang demikian. Masya Allah, diberikan obat, akhirnya pagi seperti biasa juga, akhirnya terus meningkat. Jadi dalam hal tersebut demikian. Tetapi ada permasalahan juga. Ya, kalau sekarang jam malam memang saya sudah mengatasi, artinya kalau berangkat dari sini kebiasaan ke Kuala Simpang, ya, nanti jam malam sudah salam isya baru mengajar, pulang sampai sana jam 2, jam 3. Nah, jadi dalam hal ini saya atasi kalau perjalanan malam. Saya bilang kalau sekolah ini tidak saya dilalui lagi ke Kuala Simpang. Alhamdulillah setelah dibantu juga oleh dua orang guru besar kita, yang pertama Abah Murni, yang kedua Tengku Abadi Arabia. Alhamdulillah. Dan juga di sini itu saya sudah batalkan juga karena perjalanan pelajaran waktu malam. Tapi di hidup tetap seperti biasa di masjid apa namanya dan lupa. Alhamdulillah banyak alumni kita yang sama. Kemudian juga ini kita bisa melihat pentingnya ilmu daripada kita lihat ta'limul mu'allim, para guru-guru mengajar, ya, memberikan ilmu, terutama sekali ilmu agama. Sekalipun tidak ada sesuatu yang diharap, yang dimiliki, tetap bertahan. Jadi semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kadang-kadang bukan ta'lim, hanya wa'idin, ya, diberikan pelajaran oleh para guru-guru ataupun orang yang memberikan pelajaran. Dan juga nazarin, perhatian daripada orang yang memerhatikan. Artinya dalam kehidupan kita ada juga kadang-kadang orang memerhatikan kita, ya, diberi bantuan untuk belajar, untuk bisa belanja, untuk belajar di mana kita belajar. Itu ada juga perhatian juga. Kadang-kadang ada orang-orang kaya di kampung-kampung kita ataupun di tempat lain, ya, meminta. Nah, pertama sekali kalau ke sana ke Darul Huda diminta hubungi dengan Abi. Nah, kemudian dia mengatakan kami punya rencana ini. Nah, kebetulan ada seorang yang dermawan, ada kekayaan yang Allah berikan, sehingga kita pilih untuk menjadi pimpinan daya, tapi tidak semuanya. Dan yang kita harap nanti kita duduk saja di daya ada orang yang meminta. Sampai umur kita sudah tua belum ada yang meminta, ya. Tapi kadang-kadang ada kejadian yang demikian, yang semuanya adalah untuk memudahkan dalam kehidupan kita. Ini karena pentingnya. Dari ajli ma unzila kutub. Nah, bahkan karena pentingnya ilmu dan ibadat diturunkan akan kita. Nah, dalam kitab seumpama Al-Quran kepada Muhammad, kitab Taurat kepada Musa, kitab Injil kepada Isa, apalagi ini Zabur, kepada Nabi Muhammad dan sebagainya. Allah menurunkan semuanya. Ya. Allah menurunkan semuanya kepada manusia karena pentingnya ilmu, ya, karena pentingnya ilmu. Nah, maka Al-Quran memberikan pernyataan ini haram, ya, sebagaimana kata Allah, innamal khamru wal maisir wal adlam wal ansab, ya, rijsun min amali syaitan. Arak, judi, ya, juga azlam menembak sesuatu, itu yang namanya daripada hukum ini celok-celok, ya, dan juga bernazar kepada batu. Itu semuanya rijsun, perbuatan judi, ya, perbuatan yang terkutuk najis min amali syaitan, daripada amal syaitan.
Al-Quran mengatakan innamal khamru, tidak ada yang mengatakan tidak ada innamal sabu-sabu. Dan semua sabu-sabu tidak ada. Padahal bukan tidak ada, lebih bahaya ketimbang dengan arak, lebih bahaya narkoba itu semua sabu-sabu. Yang lalu pupunan itu, sabu gitu ya. Sangat bahaya. Karena apa? Karena Imam Ghazali mengatakan bahwa minum arak yang terdiri daripada brandy, TKW, apa itu di sana? Bukan saya bayangkan nanti sana itu penjual, bakal bagaimana nanti penjual. Mungkin orang kota tahu, kan? Itu arak. Itu bisa menghilangkan akal manusia dan juga menghilangkan kesehatan. 10 bidang kesehatan, 10 bidang ibadat, akal bisa merusakkan. Yang paling besar di antara 10 itu adalah akal, rusak akal. Jadi karena demikian itu arak. Tetapi kalau umpamanya al-banju itu meningkat lagi. Ganja motor, nanti ganja motor ke al-banju, ganja. Cantik kalau batang ganja itu saya lihat ada dulunya waktu di ada pakai batang bili-bili magunnya lampari itu kan jadi itulah lam pasumo lambat lamdong rupanya cantik tadi pak jabu tenang jabu gede cantik. Jadi ini lah untuk pegang di lewatnya ya ubahnya ini kulnya kan yang kami kawan mana polisi kayak enggak jalan cuma beri langkahan atau pohon. Nah, jadi katanya supaya organnya ya namanya harum kaci lebih harum sebab menghilangkan akal. Bahkan ya dalam ijtihad sudah akibat daripada tablik ganja yang merusakkan akal, yu'lihi wa yusidu, muzilu akli, menghilangkan akal. Maknanya yu'lihi wa yusidu, itu akal dan terus berbuat pasif, merampok, menjudi, ya, dan pembunuhan. Nah, bahkan terjadi apa yang terjadi di daerah Kotim Lusmai, itu daerah Jalan setelah diadakan perampokan terhadap seorang wanita, ya, karena dasar daripada menghisap. Kemudian setelah itu diperkosa, setelah diperkosa dibunuh mati. Nah, kenapa demikian? Karena tidak ada rasa sayang. Itulah makna yang tersebut di dalam kitab yu'tihi wa yufsidu. Tertutup akal. Ayah, mama tidak tahu lagi. Bahkan guru-gurunya tidak tahu. Ya, kalau berhadapannya terus dihantam. Itulah kalau umpamanya kita pikir secara pemikiran. Kalau sudah dirampok, kenapa diperkosa? Setelah diperkosa, kenapa dibunuh mati? Nah, itulah masalah yang terjadi, pengaruh daripada ganja. Tetapi kalau persoalan yang terjadi sekarang seumpama sabu-sabuan itu lebih parah lagi. Kalau kita bandingkan sebagai makis alih, itu arak 10 macam. Dan ganja bisa merusakkan akal 120 dalam bidang kesehatan juga 120. Agama dalam bidang agama 120, dalam bidang kesehatan juga 120. Kalau kita banding anak dengan daun ganja lebih, bukan kita suruh minum, lebih baik minum arak saja. Adapun yang sekarang ini, ya ini luar biasa, tidak ada kitab yang tercantum, tapi kita bisa mempelajari secara mengkiaskan, ya mengkiaskan. Kalau ini persoalan ini, kalau ini lebih baik, masya Allah.
Mungkin orang BBM itu lebih utama. Ya. Kemudian dalam hal tersebut perlu diturunkan Alkitab, ya, Al-Kutub, segala kitab-kitab, ya, seumpama Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita tidak terjebak dalam berbuat salah. Yang tadi dia atau mana? Dia mengatakan dalam sesi kedua, tidak jauh, ya, kayak begitu. Tapi ya, dia nama ada mengatakan dalam Tadi kurang dari Bapak tu. Bapak tu apa? 2 menit tu. Lah. Hah? Soalnya baru buka. Oh, ya, ini yang bukan. Hanya dia kan. Nanti kalau pakai tunggu ada pakai lain ada. Kalau yang ini. Kan. Dan saya yang kerjanya bagaimana? Wa ursilatir rusul, diputuskan akan rasul-rasul. Jadi oleh rasul yang membawa risalah, yang menyampaikan ini. Kemudian oleh para rasul ini kita tidak berjumpa dengan rasul-rasul. Bahkan dengan rasul, apalagi dengan Nabi Muhammad kita tidak berjumpa. Sudah sangat jauh kita dengan Nabi Muhammad. Maka Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi yang menyampaikan risalah, tetapi risalah itu terus disambung oleh generasi. Maka dalam generasi itu harus hati-hati. Sehingga Rasulullah memperingatkan kepada kita. Apa peringatan Rasulullah? May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bin nawajib. Siapa yang hidup di antara kamu di kemudian hari. Ini merupakan prediksi daripada Rasulullah. Rasulullah membuat prediksi juga. Siapa yang hidup di antara kamu, maka dia akan bisa melihat perselisihan yang banyak. Terjadi masa ini, terjadi masa itu, terjadi pendapat ini begini. Dalam hal tersebut, wa'alaikum bisunnati, wajiban atas kamu dengan sunnahku. Sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Dengan sunnahku, sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat-sahabat. Sehingga kita, karena kita sangat jauh dengan Rasulullah, maka terus kita mengambil apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita periksa dalam satu hadis, khairukum quruni, sebaik-baik kamu adalah masaku. Sumalladzi yalawnahu, sebaik-baik kamu adalah masaku. Kemudian yang mengiringinya, Sumalladzi yalawnahu. Jadi kita baca masa Rasulullah paling baik, masa sahabat, sesudah sahabat, masa tabi'in, sesudah masa tabi'in, masa tabi'un, sesudah masa tabi'in hanya jelaskan. Menyebutnya ujina pemasa. Tiru kan. Halu kan. Tiku kan orang yang cincu kan. Sangat harus cing. Jadi oleh karena demikian, maka dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin kita terus berpegang. Para ulama-ulama yang mendahulukan kita terus membuat penjelasan, memberikan mazhab-mazhab dan juga seterusnya mazhab itu dikatir mana yang bisa, mana yang tidak bisa dan lain sebagainya. Maka semuanya itu adalah dengan ilmu yang kita miliki.
ya, dan ilmu yang kita miliki. Nah, jadi oleh karena demikian, maka harapan kita bersama apa yang diprediksikan oleh Rasulullah juga demikian. Sebagaimana pernah saya sampaikan, jangankan Rasulullah membuat prediksi, Abun Tamalana, ya, dalam tahun 70-an, Abun pernah mengucapkan, saya ingatkan kepada kalian semua, kalian pulang kampung nanti membantu agama Allah, membuat pendidikan. Sekalipun kadang-kadang tidak ada, dalam harapan tidak ada murid, itu semuanya bantuan dari Allah. Karena di masa akan datang, saya ingatkan kepada kalian semua, mulai murid-murid waktu itu, saya termasuk masih kecil, baru duduk kelas 2. Ini untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang punya ilmu yang tinggi sudah, terutama abulannya, murid-muridnya dan sebagainya. Nah, ini dalam hal tersebut itu prediksi bahwa di satu masa nanti banyak sekali terjadi khurafat di Aceh. Apa itu khurafat? Penangkalan akidah dan pemurtadan. Tetapi alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Abu, saya ingat tahun 72, tahun 74, ya. Nah, kalau nggak salah tahunnya betul tanggal 74, waktu itu Abu Lanen sudah pulang ke Lanen, tinggal murid-muridnya. Semua agama Muhammad Muhammad Syam pernah mendirikan wilayah Aceh sebelumnya, sesudahnya, dan juga banyak murid-murid yang kenawaan waktu itu. Jadi ternyata apa yang terjadi di mana-mana hidupnya pesantren Aceh. Ya, balik dia kota Langsa. Kalau dulunya saya ingat, bukan dulunya, tahun 80-an itu cuma Abu Usman Basya dengan Abu Srigit saja yang ada ulama yang kenal di Aceh kota ini. Tapi sekarang Masya Allah, ya, nah, di Selangor bawah ini sudah ada ulama kan. Amin. Ya. Amin. Musrijal, untuk Abu Abana dan lain sebagainya. Itu banyak. Sampai kusuk juga soalnya alhamdulillah kita menjaga semua, tidak ada bisa, kalaupun ada mau masuk seperti yang terjadi malam yang lalu diperlak, ya, ada penangkalan akidah, sehingga dari penangkalan akidah itu diserbu oleh massa. Siapa yang suruh? Allah. Itu adalah hati nurani daripada rakyat Aceh. Kenapa? Karena hidupnya pendidikan majelis ta'lim di Aceh membawa hasil yang sangat maksimal. Bukan di Aceh Timur saja, kalau dulunya Aceh Timur ya saat itu tidak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah, ya. Jadi mudah-mudahan ya pengajian kita pada hari ini pada sesi pertama, kemudian kita masuki pada sesi yang kedua. Mudah-mudahan untuk ke depan kita budayakan. Sebab di daerah Garuda ini sudah kami terapkan tepat waktu. Kita budayakan tepat waktu. Nah, sehingga jamaah teratur, proses belajar mengajar teratur dan lain sebagainya. Nah, sehingga apabila tepat waktu itu di daerah. Nah, sehingga alhamdulillah sambutan baik daripada guru-guru dan juga seksi-seksi sudah masing-masing dan juga santri yang kurang lebih 4.000, tapi alhamdulillah sekalipun 4.000 karena kepatuhan kepada peraturan yang kita terapkan tidak ada masalah. Ya, awal berfana merojih biar saja kata-kata yang diterapkan, kita jaga tepat waktu, budayakan tepat waktu. Begitu. Assalamualaikum, hana astagfirullah alaihi. Assalamualaikum kali wassalam, kali doa, kali salam. Belum coba berdiri lampu jati. Ya, lampu jati. Mana bayar belum lampu jati? Kadang-kadang dia pura-pura dia menjadi masalah. Ya. Jadi kira-kira itu.